Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Hafifah. Saya dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan fisik wilayah Nusantara serta hubungannya dengan manusia. Wilayah Indonesia sering terjadi bencana alam, diantaranya gempa bumi, gunung berapi, tsunami, serta kerusakan alam dan lainnya. Intruksi air di sebagian kota banyak menimbulkan masalah di dalam masyarakat. Dengan pengetahuan ini, kita dapat melakukan mitigasi sejumlah bencana alam tersebut agar kita dapat mengurangi korban jiwa serta dapat mengurangi kerugian finansial dan material. Peraturan sebuah wilayah perlu diketahui agar dapat merangka mitigasi bencana alam, diantaranya melalui sebuah kebijakan penataan wilayah serta dapat meningkatkan sumber daya manusia. Yang kedua ialah aspek fisik wilayah. Aspek ini membahas tentang letak atau lokasi suatu wilayah serta bentuk muka bumi. Aspek ini berkaitan dengan kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, politik, pertahanan, atau sistem keamanan. Yang pertama yaitu geologi. Dunia telah terwujud semenjak 4.500 tahun yang lalu. Sedangkan kepulauan Indonesia seperti saat ini yaitu barulah terwujud atau baru terbentuk setelah 500 juta tahun yang lalu, setelah zaman es terakhir. Pada saat itu, pulau Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Asia masih menjadi satu. Begitu pula dengan Papua dan daratan Australia masih menjadi satu. Namun setelah zaman es terakhir, es meleleh secara banyak di antara kedua kutub bumi tersebut. Yang kedua yaitu geomorfologi. Geomorfologi adalah aspek kajian mengenai suatu bentuk pada lahan, bentuk muka bumi, baik dari atas maupun dari bagian bawah, paras laut, dan difokuskan kepada generis, serta perkembangannya pada masa yang akan datang, serta konteksnya pada lingkungan yang dinamakan geomorfologi. Yang ketiga yaitu hidrologi. Aspek hidrologi ini yaitu mempelajari tentang seluk-beluk pada air, serta kejadian dan distribusinya, sifat alam dan sifat pada bagian kimiawinya, dan reaksinya kepada kehidupan manusia, serta kebutuhan makhluk lainnya. Yang keempat yaitu pedologi, edapologi. Aspek kajian ini mengenai proses pembentukan tanah beserta faktor pembentukannya seperti klasifikasi bagian tanah, survei tanah, dan cara pengamatan tanah di bagian lapangan, yaitu dinamakan dengan pedologi. Apabila suatu tanah dipelajari hubungannya dengan pertumbuhan tanaman dapat disebut dengan edapologi. Serta yang kelima yaitu oseanografi. Aspek ini memfokuskan pada bagian diri di dalam kajian aspek geografi, kimia, biologi kelautan, dan fisika. Aspek manusia. Yang pertama yaitu kependudukan. Kepadatan dan persebaran pada penduduk secara parsial, tidak merata dan tidak sama. Konsentrasi penduduk hingga saat ini masih di Pulau Jawa. Hal ini berkaitan dengan aspek fisik wilayah, serta ekonomi dan politik. Yang kedua yaitu aktivitas sosial. Aktivitas manusia hakikatnya ialah makhluk sosial. Sosialitas manusia terwujud dalam kesetaraan dengan sesama. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai sistem sosial yang terpadu dengan utuh. Adapun masing-masing komponen di dalamnya yaitu saling berkaitan satu sama lain. Yang ketiga yaitu aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi di Indonesia sebagian besar yaitu 54% sejak tahun 2005 bertempat tinggal di pedesaan serta menggantungkan kebutuhan hidup pada sektor pertanian yaitu tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
Serta yang keempat, yaitu aktivitas budaya. Masyarakat Indonesia mempunyai banyak kebudayaan yang dapat dibanggakan. Antaranya yaitu kebudayaan nasional Indonesia yang banyak memberikan kebanggaan kepada warga negara Indonesia sebagai suatu objek referensi. Sekian pembahasan dari saya tentang materi lingkungan fisik wilayah Nusantara dan hubungannya dengan manusia. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.